Tudingan Demokrat soal sosok genderuwo dan singgung pelibatan KPK untuk menjegal Anies Baswedan. Lansir dari tribunnews.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Waketum Partai Demokrat Beni K. Harman mengaku mendapat informasi ada upaya penjegalan yang dilakukan terhadap Anies Baswedan supaya tidak maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Beni Harman bahkan menyebut pihak yang berupaya untuk menjegal itu berupa genderuwo. Tak hanya itu, Beni Harman menyebut upaya penjegalan yang dilakukan genderuwo terhadap langkah Anies Baswedan itu diantaranya dengan melibatkan KPK. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 7 September 2022, Anies Baswedan diperiksa KPK selama 11 jam. Saya hanya dengar saja ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden, kata Beni di kawasan Jakarta Convention Center GCC Jakarta. Kendati demikian, Beni tidak membeberkan secara detail sosok atau pihak yang menjadi penjegal bagi langkah Anies Baswedan maju Nyapres 2024 tersebut. Dia hanya memastikan kalau pihak yang dimaksud tersebut memiliki kekuatan yang tak terlihat. Saya tidak tahu, tapi yang penting ada invisible power, invisible hand yang ingin menjegal, ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. Adapun bentuk penjegalan itu kata Beni termasuk soal melibatkan Anies Baswedan dalam kasus hukum atau perihal lainnya. Pasti targetnya seperti itu, ucapnya. Sementara Anies Baswedan mengaku tidak tahu perihal dugaan adanya pihak yang ingin menjegal langkahnya sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Penjegalan siapa? Gak tahu saya itu, katanya di Hotel GC Luansa, Jakarta. Meski sudah dijelaskan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah memilih untuk tak banyak berkomentar. Apalagi saat mengetahui pernyataan tersebut merujuk pada pemeriksaan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan korupsi balap mobil listrik kelas dunia Formula E. Saya nggak komentar dahulu, nggak komentar ya gitu ya, lanjutnya. Diwartakan sebelumnya, Anies Baswedan mengakui siap jadi capres pada Pilpres 2024 saat diwawancara kantor berita Reuters di Singapura. Orang nomor satu di ibu kota ini menyebut dirinya siap jadi capres 2024 bila ada partai politik yang mau mengusungnya. Saya siap maju sebagai presiden bila ada partai yang mengusung, ucapnya dilansir dari Reuters. Gubernur Anies Baswedan pun mengaku kaget saat elektabilitasnya meroket dalam setiap survei. Dalam setiap jejak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Anies Baswedan tak pernah absen dari 3 besar. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas, ujarnya. Sebagai informasi, belakangan Gubernur Anies Baswedan memang dikaitkan dengan sejumlah parpol. Bahkan namanya masuk dalam bursa capres Partai Demokrat, Nasdem, PKS hingga PAN. Walau demikian, belum ada satupun parpol yang mendeklarasikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang. Beberapa tokoh politik lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani pun disebut-sebut bakal jadi saingan Anies dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespon pernyataan elit Partai Demokrat soal isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ikut pemilihan Presiden Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kabur Herman sebelumnya mengaku mendengar isu Anies Baswedan dijegal agar tak bisa ikut Pilpres 2024. Viva mengingatkan elit Demokrat agar tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies untuk maju di Pilpres 2024. Partai Demokrat janganlah membangun opini bahwa seakan-akan ada teror politik melalui gerakan penjegalan seseorang yang berniat maju di Pilpres, yang memakai invisible power, invisible hand, atau istilah dramatis lainnya, kata Viva dalam keterangannya. Viva menanyakan penjegalan yang dimaksud Beni Harman lantaran politik
parpol belum mengumumkan calon presiden capres yang bakal diusung. Bagaimana mau dijegal? Lah dari partai politiknya juga belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung di Pilpres 2024, ujar FIFA. Menurutnya saat ini hanya ada 3 poros yang secara matematis dapat lolos memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% kursi DPR RI sesuai pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu KIB, PDI Perjuangan, dan Koalisi Gerindra PKB. 3 poros ini belum secara resmi mengumumkan nama-nama paslon capres dan cawapres di Pilpres 2024, masih cair dan dinamis, ucapnya. Yang belum menentukan koalisinya adalah Nasdem, PD, dan PKS, sambung FIFA. Dengan kondisi demikian, FIFA menuturkan masih ada waktu bagi parpol melakukan percepatan koalisi atau bergabung berkoalisi atau bersinergi untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold. Satu hal, persoalan pencalonan di Pilpres adalah domain partai politik, akan kewenangan lembaga eksekutif, ungkapnya. Lebih lanjut, FIFA menjelaskan meski tergabung dalam gerbong koalisi pemerintah, buktinya partai-partai politik memutuskan secara independen menentukan koalisi Pilpres 2024. Jika pemerintah melakukan penjagalan melalui invisible hand atau invisible power, itu adalah mission impossible.